Dalam video kali ini, gue akan memberikan sebuah alur cerita tentang anime yang berjudul Shinkanomi. Karena barusan aja gue telah nonton maraton anime ini. Sekalian aja gue bikin alur ceritanya. Sebelum ke videonya, silahkan subscribe dulu video ini dan nyalain notifnya. Kita langsung aja, let's go! Pada awal cerita, kita diperkenalkan dengan karakter utama yang bernama Hiragi Seiichi. Dan pada scene ini, kita langsung diperlihatkan fanservice ya dengan oppai wanita. Selanjutnya, diceritakan juga bahwa sebelum ke dunia ini, Seiichi selalu direndahkan dan dibully oleh teman sekelasnya. Lalu suatu hari, tiba-tiba muncul suara dewa di sana. Dan dewa tersebut bakal mengirim mereka semua ke dunia lain atau ke isekai untuk menjadi pahlawan di dunia tersebut. Tidak hanya itu, dewa tersebut memberikan mereka beberapa kemampuan dan juga item. Mereka diminta untuk membuat kelompok agar tidak terpisah saat sampai di dunia lain. Namun, karena Seiichi memiliki status yang rendah dan suka dibully, alhasil tidak ada yang mau sekelompok dengannya. Akan tetapi, dewa tersebut memberikan keistimewaan kepada Seiichi karena tidak ada yang mau berkelompok dengannya. Setelah itu, Seiichi ditransfer ke hutan yang jauh dari kota manusia. Lalu Seiichi menemukan sebuah buah evolusi di sana dan langsung memakannya karena lapar. Tidak hanya itu, Seiichi juga tanpa sengaja menemukan monyet yang sedang berkumpul dengan level 120 untuk tiap monyet tersebut. Namun karena Seiichi melihat kalau mereka itu membawa banyak buah evolusi beserta ramuan tingkat tinggi yang ada di sana, Seiichi pun memakannya ketika monyet itu pergi. Kemudian setelah memakan buah evolusi ini, Seiichi malah diserang oleh satu monyet di sana. Untungnya, Seiichi dapat mengalahkan monyet tersebut karena bau badannya. Ini seperti ultimate-nya. Sehingga dirinya ini mendapatkan berbagai macam drop item dan juga skill yang sangat kuat dari monyet yang berlevel 120 tersebut. Dan Seiichi pun masuk ke tahap evolusi pertama dari 10 evolusi. Sehingga membuat dirinya menjadi ikemen gitu atau ganteng kalau bahasa Indonesianya. Dan lebih kurus. Semua statusnya pun naik ke 1000 poin. Setelah 5 bulan berlalu, Seiichi pun semakin kuat dan selalu menghadapi monster yang kuat di sana. Lalu ada momen di mana Seiichi ini dikepung oleh kawanan monyet yang suka membawa buah evolusi. Tidak hanya itu, Seiichi pun bertemu dengan bos gorila pink yang mempunyai level 775 yang bernama Saria. Karena Seiichi kesusahan untuk melawan gorila ini, akhirnya Seiichi mengeluarkan jurus pamungkasnya yang selalu berhasil mengalahkan banyak musuh, yaitu bau badannya. Namun, apa yang diharapkan Seiichi malah terjadi sebaliknya, karena Saria malah semakin menyukai Seiichi dan ingin menikahinya. Oleh karena itu, Seiichi pun harus rela hidup dengan gorila pink ini dalam rumahnya. Awalnya Seiichi ini menolak, tetapi karena disuguhkan oleh makanan enak, Seiichi pun berniat akan tinggal di sini untuk sementara. Sementara gorila yang bernama Saria ini menjelaskan kepada Seiichi bahwa dengan memakan buah evolusi itu, maka itu akan membuatnya berada di tingkat tertinggi spesiesnya. Namun, dampak buruknya adalah ketika ada yang memakan 11 buah dari buah evolusi tersebut, maka dia akan tewas. Sedangkan Seiichi telah memakan 10 buah. Saria pun telah memakan 10 buah dari buah evolusi tersebut yang menjadi terkuat di spesiesnya. Setelah itu, Saria pergi untuk mencari makanan dan meninggalkan Seiichi di rumahnya. Karena melihat kesempatan, akhirnya Seiichi berniat untuk kabur dari sini. Di sisi lain, teman-teman Seiichi yang ditransfer ke dunia lain ini masih berlatih dengan pedang kayu, dan itu memastikan bahwa level mereka masih lebih rendah dibanding Seiichi yang telah berevolusi serta leveling dengan mengalahkan monster. Lalu ketika ingin kabur, Seiichi pun dikejar oleh Saria dan tanpa sengaja masuk ke dalam gua yang di dalamnya terdapat bangsawan ke-8 yang bernama Zeanos. Dia memiliki level 1500. Dia bahkan lebih kuat dari Saria yang memiliki level 775. Untungnya Saria di sini dapat melindungi Seiichi, tapi dia menjadi sekarat karena diserang oleh Zeanos. Dan itu membuat Seiichi mengamuk dan melawan Zeanos. Seiichi pun dapat mengalahkannya dengan pedang legendaris. Dan berkat hal itu pula, Zeanos akhirnya dapat terbebas dari kutukannya di masa lalu. Kemudian Saria malah berubah menjadi wanita cantik yang membuat Seiichi ini bingung. Tidak hanya itu, Seiichi yang telah mengalahkan Zeanos pun berevolusi ke tingkat akhir dan membuat dirinya lebih ikemen gitu atau lebih ganteng lagi.
Tidak lama setelah itu muncul sebuah domba yang memakaikan helm kepada Seiichi agar aura monsternya tidak keluar. Lalu si domba ini membawa mereka keluar dari hutan supaya bisa menuju ke kota manusia. Selanjutnya Seiichi dapat dengan mudah mengalahkan slime berlevel 88. Dan karena Seiichi dapat mengambil skill monster yang dikalahkannya, maka skillnya pun bertambah semakin banyak. Alhasil, sisi kemanusiaan dari Seiichi pun berkurang. Dan untuk mengatasi itu, si domba mengirim pesan untuk tetap menggunakan jubah kamuflase yang dirubah dari helm tadi agar tidak dikira monster oleh manusia. Seiichi dan Saria pun menuju ke kota kerajaan Talbert, dan mereka mendaftar sebagai petualang di guild kota tersebut. Walaupun terdapat orang-orang aneh di sana, mereka tetap mendaftar di guild tersebut karena terdapat ujian juga. Jika ingin menjadi petualang, maka diutuslah Alteria sebagai pengawas mereka. Dia adalah petualang ranking A. Akan tetapi, Alteria memiliki semacam kutukan yang selalu membuat orang di sekitarnya itu sial dan membuat dirinya dijauhi dan tidak ada yang mau melakukan party dengannya. Sehingga ketika menjalankan ujian itu, Seiichi malah tertimbun reruntuhan yang ada di sana. Untungnya Seiichi memiliki daya tahan tubuh yang kuat, jadi dia tidak apa-apa. Di sisi lain, teman sekelasnya masih saja berlatih pedang kayu selama 5 bulan terakhir. Dan itu semua dilakukan oleh seorang kapten kesatria dari kerajaan ini agar mereka tidak terlibat dalam pertempuran yang berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian saat melawan iblis nantinya. Selanjutnya, Seiichi saat ini malah bermain dengan serigala untuk melakukan sebuah misi dengan Altria. Setelah selesai melakukan ujian dan misi, mereka pun mendapatkan imbalan. Lalu Altria mengajak Seiichi dan Saria menginap di penginapan yang sama dengannya, dan mereka menerima tawaran Altria dengan senang hati. Besokan paginya mereka pun melakukan ujian kembali dengan melaksanakan misi untuk mencari tanaman obat. Namun, Seiichi malah bertemu dengan pasukan iblis. Walaupun Seiichi diserang oleh troll raksasa, tapi Seiichi malah bisa menyerap kekuatan troll tersebut ke dalam dirinya. Karena melihat itu, para iblis pun melarikan diri dari sana. Akan tetapi, para iblis ini telah menyebarkan sihir jebakan teleportasi di hutan itu. Sehingga ketika Altria dan Seiichi akan pulang untuk melaporkan kepada guild, Altria malah menginjak sihir tersebut, dan mereka diteleportasi ke labirin di tempat naga hitam. Tidak hanya itu, Altria di sini malah terpisah dengan Seiichi. Sehingga Altria pun bertarung dengan monster di sana agar dapat bertemu Seiichi dan Saria kembali. Sedangkan Seiichi dan Saria menemukan sebuah harta karun di sana dan mendapatkan cincin kesehatan bersama alat legendaris. Di sisi lain, Altria malah memasuki ruangan bos dungeon naga hitam yang ada di sana, yang merupakan Jenderal Raja Iblis. Lalu Altria pun melawan naga tersebut dengan kekuatan penuh, tapi serangan Altria tidak mempan sama sekali dan itu membuatnya sekarat. Untungnya Seiichi dan Saria datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Selanjutnya Seiichi pun berduel dengan naga hitam Jenderal Iblis di sana. Lalu ketika naga itu akan mengeluarkan serangan api, Seiichi tanpa basa-basi langsung mengeluarkan sihir air Fall Disaster untuk menyerang naga tersebut. Tidak hanya itu, Seiichi pun mencincang naga itu dan berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan naga itu sendiri, Seiichi pun menerima level dan juga skill dari naga hitam tersebut menjadi miliknya. Seiichi juga menerima batu mulia Dewa Naga Hitam. Setelah memakan batu itu, Seiichi pun dapat menggunakan sihir ruang dimensi dan bisa sampai ke kota dengan sangat cepat. Setelah itu, Altria kembali sadar di pangkuan Seiichi, dan dia pun memperlihatkan status keberuntungannya yang minus 2 juta poin. Karena itu pula, dia selalu terpimpa kemalangan, baik itu dirinya atau orang di sekitarnya. Namun, Seiichi dan Saria tidak memperdulikan hal itu. Tetapi, Altria malah tetap bersedih dan pergi untuk menyendiri. Kemudian, Seiichi mengejar Altria dan menemuinya yang sedang bersedih. Seiichi pun memberikan pelukan hangat kepada Altria. Lalu Seiichi menemukan cara untuk mengatasi kutukan Altria, yaitu dengan menggunakan cincin kesialan. Karena Altria memiliki keberuntungan minus 2 juta poin, sehingga efek kesialan itu menjadi cincin keberkahan, yang mana cincin itu dapat menghilangkan kutukan dan dapat memberikan keuntungan 2 kali lipat bagi Altria. Altria pun terbebas dari kutukannya tersebut. Setelah kejadian itu, Altria malah menyukai Seiichi. Setelah kejadian sebelumnya, itu membuat Altria malu-malu jika bertemu dengan Seiichi. Selanjutnya, Seiichi ingin mengetahui tentang dunia isekai ini. Lalu ada informasi tentang para pahlawan yang dipanggil ke suatu negara dan mereka diminta untuk melawan Raja Iblis nantinya.
Karena itu pula, Seiichi pun ingin mengetahui keberadaan teman-temannya yang ia percayai. Kemudian, sang kaisar di Kekaisaran Kaisar merasa kecewa karena kekuatan para pahlawan itu masih lemah. Lalu, sang kaisar berniat untuk memasukkan mereka ke Akademi Barbadur. Tidak hanya itu, seorang penyihir di sana berniat untuk mengendalikan para murid ini dengan menggunakan gelang budak. Di sisi lain, Seiichi pun belajar lebih dalam tentang sihir. Namun, hanya dengan melihat atau membaca mantra sihir yang ada di buku pun, Seiichi dapat menguasainya dengan mudah. Sedangkan Altria yang sedang membahas tentang perasaannya kepada Seiichi, dia berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Seiichi nantinya. Lalu Altria langsung menunjuk Seiichi untuk mengungkapkan perasaannya. Dan ada Saria di sana. Lalu Saria menyarankan kepada Seiichi untuk menerima perasaan Altria. Karena Saria merasa tidak berasa masalah jika laki-laki yang kuat memiliki banyak betina. Alhasil Seiichi pun telah menambahkan Altria ke dalam daftar haremnya. Oke, selanjutnya Guildmaster menyarankan kepada Seiichi untuk membeli kuda. Namun, sesampainya di toko kuda, Seiichi malah ditawari untuk mengikuti balapan kuda di kerajaan. Dan Seiichi bertemu dengan seekor keledai yang sangat agresif yang bernama Lolone. Di sini, Seiichi dapat memahami apa yang dibicarakan Lolone. Karena Seiichi ini berhasil mengalahkan Lolone, akhirnya Lolone mengakui bahwa Seiichi adalah tuannya. Setelah itu, mereka berniat untuk mengikuti lomba di ibu kota kerajaan dan Lolone menjadi sangat bersemangat setelah mendengar bahwa hadiah kelimanya adalah ikan yang sangat besar dan sangat nikmat dan juga langka. Sedangkan juara pertamanya akan mendapatkan kesempatan untuk bisa seharian bersama Valkyrie. Tetapi Lolone dan Seiichi pun tetap mengincar juara kelima karena hadiahnya. Di sana, saat pertandingan dimulai, Lolone malah kehabisan tenaga karena dia belum makan apapun. Lalu Seiichi memberikannya makan berupa buah evolusi. Dan itu membuat Lolone melaju dengan sangat cepat di sana. Walaupun sempat ada peserta lain yang menghalanginya, tapi Lolone dengan mudah mengalahkannya. Lalu Seiichi pun dengan mudah mendapatkan juara lomba di ibu kota kerajaan yang hadiahnya berupa tiket untuk bisa bersama para Valkyrie dan juga komandannya selama seharian. Karena sebelumnya Lolone diberikan buah evolusi, maka sekarang Lolone mendapatkan wujud manusianya. Karena perubahan Lolone, Altria merasa bahwa itu adalah kebohongan Seiichi dan tidak mempercayainya. Tapi, Saria di sini menunjukkan wujud aslinya yang merupakan seekor gorila. Lalu Altria pun mempercayai kata-kata Seiichi setelah melihat itu semua. Altria pun memberikan sebuah baju kepada Lolone. Kemudian, datanglah para Valkyrie di sana. Tapi, ya terjadi Seiichi malah diikat terlebih dahulu sebelum dibawa ke tempat para Valkyrie. Di sisi lain, para petinggi Raja Iblis termasuk putrinya Raja Iblis sedang melakukan sebuah rapat. Di sana terdapat para petinggi Raja Iblis yang menjabat sebagai komandan. Divisi 5 diketuai oleh Urus Bamiu. Divisi 4 oleh Liaretta Balheim. Divisi 3 oleh Leia Parza. Divisi 2 oleh Zorua Walure. Komandan Divisi 1 dipimpin oleh Zelos Albana. Jade Raven sebagai komandan penegak hukum. Dan ada juga Kires sebagai ajudan Raja Iblis. Dan seorang putri Raja Iblis yang bernama Lutia Byuto. Mereka semua membahas tentang Dewa Naga Hitam yang dikalahkan oleh petualang dan orang itu adalah Hiragi Seiichi. Kemudian Lutia menginginkan perdamaian dengan kerajaan Winburg. Dengan keputusannya itu, para komandan divisi menyetujui apa yang diinginkan oleh putri Raja Iblis itu dan mematuhi perkataan Lutia. Namun, Kires tidak menerima keputusan tersebut dan berniat menjalankan rencana jahat di sana. Oke, kita kembali lagi ke Seiichi yang saat ini sedang pergi ke tempat latihan para Valkyrie. Dia bertemu dengan komandan mereka yang bernama Louis Balze, dan Louis pun menentang Seiichi tanpa basa-basi. Di saat bertarung, skill Seiichi malah bertambah di sana, dan berhasil mengalahkan Louis. Karena kalah dari Seiichi, Louis pun ingin menjadi murid dari Seiichi. Seiichi pun langsung menerima skill bimbingan di sana. Tidak hanya itu, terjadi sebuah insiden di istana, yang mana raja di sana malah diserang oleh seorang asasin. Lalu Seiichi pun menggunakan skill mata dunianya untuk mengetahui identitas asasin tersebut. Dia adalah Auriga Carmelia yang masih loli berumur 8 tahun. Seiichi yang telah menemukan lokasi Auriga pun langsung melawannya dan membuatnya pingsan, sedangkan sang raja telah menerima serangan dari belati kutukan yang efeknya adalah tidur panjang.
Mengetahui hal itu, Seiichi langsung mendatangi sang raja. Di sini Seiichi juga dipertemukan dengan penyihir kerajaan yang bernama Florio Berze. Dia merupakan kakak dari Louis Berze. Dia tidak dapat menyembuhkan penyakit atau kutukan dari sang raja. Kemudian Seiichi pun membuat sihir untuk mengangkat kutukan tersebut dengan sihir penciptaan miliknya. Lalu tanpa sengaja Seiichi malah membalikan kutukan itu menjadi kesehatan abadi dan membuat sang raja kembali sehat sepenuhnya. Bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Oleh karena itu, sang raja akan memberikan Seiichi sebuah hadiah. Di sisi lain, para pahlawan yang dipanggil ke Akademi Sihir Barbador, salah satu dari mereka malah berkuasa di sana. Sehingga membuat teman yang dipercayai Seiichi pun marah akan perilaku mereka yang menindas siswa dari dunia ini. Sedangkan kesatria komandan di Kekaisaran yang bernama Zakia tidak menerima para pahlawan disekolahkan di akademi tersebut, karena bisa saja mereka memberontak dan melawan balik Kekaisaran. Namun sang penyihir Kekaisaran telah menggunakan gelang budak kepada para pahlawan di sana. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyerang sang kaisar. Untungnya Zakia dapat melindungi sang kaisar. Tidak hanya itu, dalam sebenarnya dari target pembunuhan kepada sang Raja Winburg oleh asasin Auriga Carmeria telah diketahui. Dia adalah sang kaisar dari Kekaisaran Kaiser. Selanjutnya Seiichi dan yang lain menemui Auriga dan di lehernya terdapat sebuah kalung budak. Dan karena itu pula, Auriga tidak dapat melawan kehendak dari penyihir Kekaisaran. Di sisi lain, karena Auriga telah gagal melaksanakan misi, mereka pun berniat untuk membunuh Auriga lewat kalung budak itu. Untungnya, Seiichi menciptakan sebuah sihir baru untuk melepaskan kalung budak tersebut. Dan karena itu, Auriga baru dapat menceritakan tentang masa lalunya kepada Seiichi dan yang lain. Yang mana semua ras hewan telah ditangkap dan diburu oleh pihak Kekaisaran. Dan mereka dilatih untuk menjadi seorang asasin. Dan karena itu pula, Auriga merupakan seorang pembunuh yang sangat hebat yang telah membunuh banyak orang di sana. Tapi Seiichi tidak memperdulikan hal itu dan menerima pernyataan Auriga. Lalu menasehatinya supaya tidak merasa bersalah terhadap apa yang telah dia lakukan. Setelah itu, Saria mengajak Auriga bergabung dengan Seiichi. Lalu Seiichi pun berjanji kepada Auriga bahwa dia akan melindunginya dari Kekaisaran Kaiser. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa penyihir Kekaisaran telah bekerja sama dengan Ajui dan Raja Iblis dan mereka berniat melakukan rencana jahat. Lalu diperlihatkan pergerakan monster yang sangat banyak di perbatasan wilayah kerajaan Winburg. Karena itulah Black Paladin beserta para Valkyrie berniat menghadang mereka semua. Seiichi diminta untuk mengawal sang raja. Lalu Seiichi pun berlatih supaya dapat mengontrol kekuatan sihirnya. Datanglah seorang pertapa sihir yang bernama Barnabas. Ternyata dia merupakan seorang kepala sekolah dari Akademi Sihir Barbador. Dia pun menceritakan para pahlawan lain yang bersekolah di sana kepada Seiichi, dan Seiichi menjadi sangat yakin mereka adalah teman sekelasnya. Kemudian, tiba-tiba saja muncul monster yang berjumlah 5.000 di sana. Dan membuat sang raja menjadi panik karena kekuatan tempur kerajaan sedang berada di perbatasan kerajaan untuk menghalau monster yang ingin masuk ke dalam kerajaan. Diperlihatkan juga Louis dan Black Paladin sedang bertarung di perbatasan, sehingga itu membuat rencana Kires berjalan lancar. Akan tetapi, kelompok Seiichi telah siap bertarung melawan 5.000 monster tersebut. Para petualang pun ikut membantu dalam pertempuran itu. Para petualang yang berada di guild ini menyerang dengan kekuatan atau teknik yang unik dan aneh gitu. Para wanita yang bersama Seiichi pun membantai monster yang berdatangan di sana. Kemudian, Barnabas melancarkan serangannya juga terhadap monster. Ketika akan selesai melawan monster yang 5.000 itu, muncul lagi 10.000 monster yang memiliki level kelas S di sana, dan itu membuat Seiichi ikut terjun ke dalam medan pertempuran juga. Para petualang dan harem Seiichi pun lumayan kesulitan melawan pasukan monster ranking S itu. Dan Seiichi pun berniat menggunakan jurus pamungkasnya untuk melawan monster tersebut. Seiichi menciptakan sihir Jaggerman dan menciptakan serangan petir kepada semua monster. Dan itu membuat para monster binasa tanpa sisa. Bahkan serangan Seiichi pun dapat mengenai Kires di kerajaannya. Setelah itu, level dan skill Seiichi pun bertambah lebih banyak lagi karena mengalahkan banyak monster. Karena melihat sihir Seiichi, Barnabas pun meminta Seiichi untuk menjadi guru di dalam akademinya. Begitupun Saria yang lainnya diperbolehkan ikut dengan Seiichi. Saria dan Lolone menjadi murid, sedangkan Altria dan Seiichi akan menjadi guru di Akademi Barbador. Auriga di sini akan menjadi pendamping Seiichi saja. Di sisi lain, Kires dan yang lain berniat untuk menyerang Akademi Barbador. Namun, mereka sangat tidak beruntung karena ada Seiichi yang di sana sebagai seorang guru.
Dengan ini berakhir sudah alur cerita Shinkanomi Shiranai Uchi pada season ke-1-nya. Jika ada pembahasan yang kurang atau ada saran silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya guys ya.